Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin ketua kelas. Minta tolong Mas Unggul dipimpin berdoanya. Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Untuk semua, Bu. Supaya kita semangat, kita menyanyi dulu ya anak-anak. Menyanyi Ya, sorak-sorak gembira. Kita menyanyi bersama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sorak-sorak Bergembira, Gembira semua. bebas Indonesia merdeka. Republik Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Sudah semangat anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan sampai ribuan dan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang ingat? Bilangan sampai ribuan contohnya seperti apa? Mas Unggul bisa dicontohkan? 8.000, 7.000. Ya. Sekarang kemarin kita juga belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar ini? Bisa bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Bergerak, membutuhkan makan, membutuhkan minum. Bisa Makan. minum, Bu. Apa lagi? Makan. minum. Tumbuh. Tumbuh, Bu. Tumbuh besar. Kak Zuli, apa lagi? Perlu makan. Ini Kembang biak. berkembang bertelur, biak. Bu. Ini ada Berkembang banyak anaknya biak, ya. Ya, Bernapas lagi, jangan lupa. Oh iya, Bu. ya bernapas, Bu. Bisa terbang kupu-kupu itu, Bu. Ya. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menyebutkan nilai tempat bilangan, menganalisis nilai tempat bilangan, menentukan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan bermain blogin anak-anak. Bu Guru punya blogin. Ini yang seperti dadu besar, ini disebut ribuan. Kelihatan ya anak-anak yang belakang ya? Kelihatan, Kelihatan, Bu. Bu. Nah, terus yang ini ratusan. Yang panjang-panjang seperti ini puluhan, dan yang dadu-dadu kecil ini satuan. Satu blok ini yang besar ribuan ini sama dengan 10 blok ratusan yang ini. Kalau ada 10 seperti ini sama dengan 1 ribuan. Kalau 1 blok ratusan ini
sama dengan 10 blok puluhan. Puluhan. Jika ada seperti ini 10 seperti ini 10 ini sama dengan satu apa nak? Satu blok. 10 blok 10 puluhan. puluhan. 10 blok ini puluhan sama dengan satu apa ini? Ratusan. Ratusan. Kalau ada 10 ini, blok satuan yang kecil-kecil ini, kalau ada 10 ini sama dengan berapa? Puluhan. Puluhan, Bu. Satu puluhan. Ibu sudah membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Kalian kerjakan dulu lembar kerja kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kalian bermain dengan blogin yang Ibu sudah kasih di kelompoknya masing-masing ya. Kalian coba mencari bermain blogin dan menemukan bilangannya. Sekarang dicoba. Mbak Puri sudah menemukan bilangan, Mbak Puri? Yang mana Bu ini Bu? Saya bingung ya Bu. Yang ini, tadi kan ada yang ribuan. Iya. Misalnya Mbak Puri bermainnya ada 1 ribuan. Ya. Terus yang ratusan, Ratusan 5 Bu. ya Mbak Puri ambil 5. Ya. Terus yang puluhan, 5. Yang ambil berapa Mbak puluhan Puri? 3 Bu. 3. Terus yang satuan, 2 Bu. 2. Ini sudah membentuk bilangan. Bilangannya berapa? 1.532. 2. Nama bilangannya 1532. Sekarang kelompok lain, Mbak Sawitri. Ada? Mas Unggul? Ada Mas Unggul? Ada, Bu. Ayo dicoba hasilnya, hasil kelompoknya. Tadi Banyak. menemukan berapa ribuannya? Ribuannya 2, Bu. 2. Terus Ratusannya? ratusannya 1. Puluhan? 3. 3. Satuan? 4. 4. Berarti bilangannya berapa ini? 2.134, Bu. 34. Pinter. Sekarang kelompok lain. Mbak Zuli. Sudah Mbak Zuli ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo dibacakan Mbak Zuli hasil kelompoknya. Untuk yang ribuannya saya menemukan 3, Bu. Ya. Ratusan? Ratusannya 2. Puluhannya 7, Bu. 7. Untuk satuan? Satuannya 5. 5. Jadi berapa lambang bilangannya? 3.275. Pinter. Sudah bisa semua ya anak-anak ya? Bisa, Ya, Bu. Bu. Karena semua sudah bisa, sudah pinter, pekerjaannya benar semua. Ibu kasih bintang semua ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Sekarang dilanjutkan anak-anak mengerjakan LKPD. LKPD-nya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek.
Bisa ya Nana? Sudah ya? Sudah bisa, Bu. Saya ingin mendengar suaranya Mbak Wiwit. Ayo Ya, Mbak Bu. Wiwit bisa mengerjakan nomor 1. Tiga, tiga Ini ribu, ribuannya ada berapa Mbak Wiwit? ada 3, Bu. Ada 3, ratusannya Ya, ada 4. 4. Puluhannya ada 8, Bu. Ada 8. Satuan? Ada 8 juga, Bu. Ya, berarti dibaca 3.488, Bu. ya, pinter. Sudah bisa ya? Sudah, Bu. Mbak Sofa, nomor 2. Iya, Bu. Untuk Ribuannya? ribuannya 2, Bu. Ya, Ratusannya ada 5. Ya. Terus puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bu. Dan satuannya ada satuan. 4. dibaca 2.574. pinter. Betul, Bu? Betul, pinter semua ya. Senang ya bermain dengan ada mainannya ya. Iya, Bu. Jadi Ya, senang, Bu. jadi cepat bisa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kalian amati. Ada 2 gambar. Yang atas gambar apa, Nana? Apa itu ya? Kecambah, Bu. Ya, tumbuhan. Yang bawah Batu, Bu. Batu. batu. Apakah batu bernafas? Tidak, Bu. Ya, Punya anak tidak batu? tidak, Bu. Ya. Kalau tumbuhan bisa bertambah besar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Seperti tumbuhan tadi, manusia juga seperti kita bernafas. Bisa dibaca dulu, Mas Unggul. Bernapas. Minta tolong dibacakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Ya, Bu. Ya, terima kasih Mas Unggul. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari bacaan itu bisa kita ambil ide pokoknya. Ada ide pokok pada suatu bacaan. Ide pokok itu apa? Minta tolong Mbak Zuli dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isi pokok adalah topik atau informasi dari suatu paragraf atau teks. Isi pokok cerita berisi informasi yang penting dari suatu cerita. Isi pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal, tengah, atau akhir paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, pokok pikiran atau pikiran utama. Ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama atau paragraf. Oleh karena itu, ide pokok dapat ditentukan di kalimat awal atau akhir paragraf. Terima kasih Mbak Zuli. Sama-sama, Bu. Dari bacaan tadi,
ada ide pokok. Ide pokoknya itu cuma satu. Ide pokoknya itu ada di bagian awal, tengah, atau akhir. Jadi yang lain itu adalah informasi penjelas atau informasi pendukung. Sekarang kita lihat informasi apa saja yang kita dapat dari bacaan tadi. Yang pertama, apa? Apa Mbak Sofa? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nafas, Bu. Mbak Puri, yang kedua apa dari bacaan tadi? Bernapas adalah menghirup oksigen, Bu. Ya, terus yang ketiga, Mas Unggul apa? Keluar Bu, izin ke belakang. Oh, belum datang. Ya. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam Bu. Ya, Mbak Wiwit, yang keempat. Mbak Wiwit. Mbak Dwi, yang keempat apa? Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Ya, yang kelima, serangga bernafas dengan trakea. Dan yang terakhir, tumbuhan bernafas dengan stomata. Ide pokoknya dari bacaan di atas adalah ambil yang ciri khusus makhluk hidupnya. Berarti ide pokoknya yang mana? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nafas. Terus kalimat yang lain itu merupakan penjelas atau informasi pendukung. Sekarang kalian tuliskan ide pokok dan informasi-informasi penting yang ada di sheet selanjutnya. Sudah ya? Informasi apa yang kalian dapat pada yang nomor 2, bergerak? Makhluk hidup dapat bergerak Bu. Ya, makhluk hidup dapat bergerak. Informasi apa lagi? Mbak Intan, informasi apa lagi yang ada di bacaan ini? Burung terbang menggunakan sayap Bu. Ya, ada lagi? Ikan berenang menggunakan sirip. Ya. Yang merupakan ide pokoknya yang mana, anak-anak? Makhluk Makhluk hidup dapat bergerak. Sehingga dapat berpindah tempat. Ya, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Sekarang yang kedua. Mbak Intan sudah? Informasi apa yang didapat dari bacaan ini, Mbak Intan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Apalagi Mbak Sofa? Mbak Wiwit? Baca Bu. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Apalagi? Mbak Dwi? Bu, Ya? pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Sudah ketemu ide pokoknya apa? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa, Bu.
Ide pokoknya yang mana? Bu. Yang tadi ya? Makhluk hidup tumbuh. Untuk yang ini ide pokoknya yang mana, anak-anak? Biak, Bu. Makhluk hidup berkembang biak, Bu. Makhluk hidup berkembang biak. Kalau yang ini? Yang memerlukan makan dan minum, Bu. Pintar. Sudah bisa ya, Nana ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Tadi kita sudah belajar apa saja, Nana? Ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Ciri-ciri makhluk hidup. Terus kita sudah bermain apa tadi? Blok Blokdin. jenis. Blokdin. Blokdin itu untuk menentukan nilai tempat apa, Nana tadi? Ribuan. Ribuan, ratusan, Ratusan. Puluhan, Bu. Satuan. Kalian senang hari ini bermain Blokdin? Senang, Senang, Bu. Bu. Senang, Bu. Agar kalian tidak lupa, Ibu beri PR di rumah ya. PR-nya dikumpulkan besok pagi. Meskipun tidak ada PR, kalian harus tetap belajar di rumah, Nana. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ayo Mas Unggul, dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya. Hati-hati jalan anak, lewat pinggir ya. Ya, Bu. Iya, Yang dijemput tunggu dulu di sekolah di dalam. Jangan keluar dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.